Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Thayyib, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ini. Dalam kajian singkat ini insyaallah kita akan membahas topik yang sudah biasa didengar tapi tidak terlalu diperhatikan. Ya, jadi anjuran untuk menjadi seorang yang kaya bagi seorang muslim. Ya, masih banyak masyarakat yang salah paham bahwasanya menjadi seorang yang muslim, Islam, bertakwa itu ya yang biasa mereka ketahui itu harus miskin, harus hidupnya serba susah, harus begini, harus begitu. Ya, padahal salah. Ya, menjadi seorang muslim yang kaya itu tidak masalah, dan itu bahkan merupakan hal yang lebih baik daripada muslim yang miskin, meskipun masing-masing memiliki kebaikannya masing-masing, dan itu semua merupakan rezeki dari Allah. Dan ketahuilah bahwasanya semua kita manusia ini rezekinya sudah diatur Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah ada satupun hewan melata dan makhluk yang melata dan hidup di muka bumi ini kecuali rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menjadi seorang kaya itu tidak masalah ya. Tentu saja tidak masalah bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang kaya. Lihatlah para sahabat ya, Nabi, mereka semua pedagang, tapi yang jujur ya, mereka semua pedagang, pengusaha, yang kaya raya, tapi jujur ya, jadi semua hartanya halal. Itu yang menjadi kunci utama, tidak masalah menjadi seseorang muslim yang kaya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada masalah bagi orang yang kaya atau memiliki harta yang banyak, dengan syarat liman ittaqa, bagi yang bertakwa. Nah, kenapa tidak masalah bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa dia tahu ilmu dalam agama ini. Dia mengetahui apa saja yang diperintahkan Allah melalui kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan dan larangan-larangan yang telah Allah larang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak masalah kekayaan bagi orang yang bertakwa, karena dengan itu dia akan memanfaatkan hartanya itu untuk dirinya sendiri, kemudian di jalan Allah, yaitu untuk membantu dakwah, membayar zakat yang wajib, kemudian menolong sesama, dan juga tentunya karena dia bertakwa dia tidak akan menggunakan uangnya untuk untuk sesuatu yang haram ya, semisal diskotik, dangdutan. Nah, tidak, karena dia bertakwa. Nah, jadi tidak masalah berharta, beruang, tapi bagi orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini semua dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja 'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." La yumna'at tamta' bil mal war rizq at-thayyib ma dama fi ta'atillah. Jadi katakanlah, siapa yang mengharamkan semua harta kekayaan yang telah Allah bagikan bagi hamba-hambanya dalam berupa harta yang baik kekayaan jasmani, rohani, ataupun kekayaan mal, harta, dan keindahan-keindahan kekayaan lainnya. Arti dari ayat ini tafsirnya apa? Yaitu tidak masalah jika kalian ingin menikmati harta-harta yang telah Allah berikan ya kepada kalian, selama untuk berbuat taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah ini ya tidak hanya sebatas untuk beribadah saja, termasuk dinikmati untuk guna mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk taatilah. Ya, jadi tidak masalah antum Masya Allah dikarunai punya mobil Alphard, atau mobilnya nggak cuma satu, punya supercar, Lamborghini atau apa, dipakai dan digunakan untuk hal yang baik, karena itu wujud dari mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kalau ada orang yang takjub, antum merangkul, antum berikan, Masya Allah, berikan harta, ya bukan berikan Lamborghini-nya. Siapa di orang Indonesia yang sekaya itu? Sekaya apapun tetap aja kalau disuruh ngasih Lamborghini-nya kayaknya nggak mau ya. Sewajarnya, tapi tidak masalah untuk dipakai dan digunakan, karena siapa yang melarang? Boleh dinikmati. Dan Allah di sebuah hadis, Allah menyukai hambanya menggunakan sebagian nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Bahkan dalam surat yang kita semua hafal, Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu kabarkanlah, ceritakanlah, bagikanlah ya dengan orang-orang yang sama-sama ya bertakwa tentunya. Karena kalau dibagikan ke orang-orang yang hasad, iri, nanti efeknya buruk ya, jangan.
Ya, bagikan ke orang-orang yang sama-sama mengerti bahwasanya dunia ini hanya titipan Allah, itu semua rezeki dari Allah, maka akan menimbulkan hal yang positif malah, bukan hal yang negatif. Kemudian kita juga diperintahkan Allah untuk berdoa ya di surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan. Maksudnya apa? Ya, sebagian mufassir, ahlu tafsir menafsirkan bahwasanya al-hasanah fid dunya huwa at-tashmul al-mal halal, az-zaujah as-salihah, wa rizq al-wasi'. Maksudnya adalah mencakup segalanya ya. Uang yang halal, kemudian istri yang soleh, kemudian rezeki yang luas, ya, apa saja. Maka kita dianjurkan itu untuk minta jadi orang kaya, boleh, selama antum nanti mencari uangnya itu berusahanya dengan cara yang halal ya. Kalau antum berdagang ya berdagang dengan yang benar, yang halal. Jangan ghish, jangan menipu ya. Jangan jadi kayak sales yang biasanya pokoknya semuanya diberitahu ini pokoknya baik, tapi nanti ketika diprotes kabur, hilang. Wah, ini after salesnya buruk ya. Jangan seperti ini ya. Yang jujur, yang bagus, yang hasan ya. Kemudian kita akan sedikit bahas juga. Nabi SAW pernah bersabda di hadis yang sahih, al-yad al-ulya khairun minal yad as-sufla wabda biman tu'awil atau ta'awul. Awwala yu'awilu biman tu'awil. Nah, jadi tangan yang di atas, yaitu yang memberi, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau meminta. Dan jika kalian ingin bersedekah, mulailah dengan yang paling dekat dan paling bergantung kepada kalian. Maksudnya apa? Kalau mau bersedekah, mulai dengan ya keluarga antum dulu, yang antum punya tanggungan ya. Laki-laki menanggung nafkah anak dan istri. Mulai dari istri dulu, kemudian anak dan seterusnya. Baru setelah itu yang lain dan yang lain. Ya, karena termasuk merupakan bagian dari sedekah, yaitu kita memberikan nafkah untuk keluarga kita. Itu sedekah. Ya, jangan malah kebalik, antum sedekah ke orang luar banyak tapi keluarga antum terlantar. Nah, ini salah, tidak boleh juga seperti ini. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang sanadnya sahih, ni'mal malus shalih lil 'abdis shalih. Jadi nikmat harta yang baik, yang soleh, itu juga untuk hamba yang soleh. Maka maknanya idza ujtumingal mal ma'as salah sarul mal ni'matun 'azimatun. Jika harta yang banyak itu ya di tangan orang yang soleh, maka itu merupakan nikmat yang sangat agung ya. Jadi kalau misal antum orang kaya, ya nggak usah super bilioner, cukup kaya ya, masuk golongan kaya, bisa membayar zakat, Masya Allah, antum sudah masuk dalam kategori yang orang mendapatkan nikmatun 'azimatun, nikmah yang istimewa besar. Antum tiap hari nggak usah khawatir mau makan apa, bisa beli, cukup, uangnya ada, itu kaya. Ya, masalahnya sekarang ini di sosial media banyak sekali yang mengatakan dan membuat otak kita goroh atau artinya membuat perspektif kita itu bergeser. Mana sih standarisasi yang kita bisa katakan kaya itu? Ya, kaya itu cukup antum bisa makan tiap hari tanpa mikir. Kalau pagi hari bangun sehat, punya atap bertutup, itu sudah cukup kaya. Ya, masalahnya di sosial media sekarang banyak yang koar-koar kaya itu harus punya mobil 5, harus begini, harus begitu. Lah, siapa antum kok harus ngatur-ngatur seperti ini? Padahal di dalam Islam sudah ditekankan menjadi orang yang cukup itu sudah cukup untuk bisa menjadi orang yang kaya. Tentu saja ya masing-masing antum punya keinginan untuk bisa begini begitu, tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi yang penting jangan sampai ketika melihat orang yang lebih kaya dari antum minder, karena tidak akan selesai hal seperti itu. Ya, nanti terjerumus ke dalam alhaqumut takasur, celakalah orang-orang yang berbanyak-banyakan ya. Juga ini niat, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Antum cari uang banyak buat apa? Kalau buat antum sendiri, buat keluarga antum, buat Allah, maka baik. Tapi kalau untuk sekedar untuk pamer, gengsi, nah ini sudah di luar dari niat yang soleh. Ini ada beberapa perkataan, ada perkataan salaf juga. Al-mal idza ustu'mal au ustu'mila fi ta'atillah kana ni'matun wa idza habba li ghairillah au wa idza uhibba li ghairillah kana fitnatun. Harta jika digunakan dalam taat kepada Allah, termasuk tadi yang sudah saya sebutkan, dinikmati sendiri, disyukuri, dan dijalankan kewajibannya, dijauhi yang haram, maka itu merupakan nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau digunakan untuk selain Allah, ya,
untuk begini dan begitu, niatnya udah nggak baik, maka itu bukan nikmah tapi malah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Ya, wallahu 'indahu ajrun 'adzim, dan di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Maka faedahnya apa? Ya, menjadi orang kaya itu boleh dan bagus, karena antum bisa beramal lebih banyak, menjaga diri dari meminta-minta, bebas dari hutang, dan antum bisa malah membantu orang lain. Nikmat yang sangat besar. Dan al-qudrah 'alal infaq fisabilillah, antum punya kelebihan, kemampuan untuk berinfak di jalan Allah. Terutama apalagi kalau antum termasuk dai atau ustadz, antum malah kalau datang ke masjid itu yang memberi, bukan malah yang minta, bukan cari duit dari dakwahnya. Ya. Kemudian hifdzul karamah wal izzah, menjaga kehormatan diri. Dan kemudian tentunya juga untuk menjalani kelangsungan hidup dengan baik. Kemudian ada juga penutup ini, qala ba'dus salaf, sebagian salaf juga pernah berkata, laisa zuhd an la alla tumlik syai', walakin az-zuhd an la yumlaku syai'. Maksudnya apa? Ini indah sekali. Makna zuhud itu bukan berarti antum nggak punya apa-apa, ya. Tapi makna dari zuhud itu adalah kamu tidak dimiliki sesuatu. Masya Allah. Maknanya apa? Antum taruh barang-barang yang antum punya itu di tangan saja, jangan sampai ke hati. Boleh punya, boleh dinikmati, tapi jangan sampai hal yang antum punya itu memiliki antum, sehingga antum malah seakan-akan antum budak dari barang itu. Ya, contoh, orang punya mobil Alphard, orang punya Moge, tapi personalitinya berubah karena dia menggantungkan semua harga dirinya di situ. Ya, sehingga dia malah seakan-akan dimiliki motor atau dimiliki mobilnya. Padahal dia harusnya yang memiliki gitu loh. Jangan sampai ya punya kekayaan tapi sangat materialistik banget gitu loh. Sangat tergantung sama barang-barang itu. Nek barangnya ra ono sedih tenan. Terus engko nek apa penyok sidik langsung nangis, ya jangan seperti itu. Apalagi kalau antum kalau kaya malah hal kayak gitu tuh nggak masalah. Ya masalahnya banyak orang sekarang itu pura-pura kelihatan kaya padahal nggak kaya. Jadi nek mobilnya ono kesenggol sidik nesu, marah-marah, ya itu tandanya antum berarti bukan kaya. Lebih-lebih lagi malah lebeli utang, walah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Itu ngenesnya zaman sekarang seperti itu Pak Bu. Banyak orang malah pengen kelihatan kaya padahal bukan kaya beneran. Innalillah, subhanallah. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.